Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fastabikul Hoir, NIM 190411100023, KKNT kelompok 113. Di sini program kerja saya yaitu bimbingan matematika sekolah dasar. Untuk daftar isi yang akan saya jelaskan yaitu pertama, definisi dari matematika itu sendiri, kemudian yang kedua, materi yang akan saya ajarkan yaitu materi sudut. Yang ketiga, media pembelajaran yang akan saya gunakan. Keempat, cara menerapkan media pembelajaran terhadap materi yang akan saya sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu contoh soal. Yang pertama, definisi matematika. Definisinya yaitu matematika adalah bidang ilmu yang mencakup studi tentang topik-topik seperti bilangan, rumus dan struktur terkait, bangun dan ruang tempat mereka berada, dan besaran serta perubahannya. Nah, untuk matematika itu sendiri, ilmunya isinya tidak luput dari perhitungan. Untuk manfaatnya, ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti materi koordinat digunakan dalam dunia penerbangan. Pesawat terbang dilengkapi radar yang digunakan sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai petunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Kemudian, materi aritmatika untuk membantu orang-orang berhitung saat transaksi jual beli, menghitung hasil penjualan, untung rugi, dan modal yang ada. Untuk materi rasio, digunakan untuk membantu ibu memasak dengan menentukan berapa banyak bumbu dan bahan untuk menghasilkan sejumlah makanan. Dan banyak lagi materi lainnya yang memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu materi sudut. Pengertian sudut itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Pengertian lainnya yaitu sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Sudut biasanya memiliki kaki sudut dan titik sudut. Untuk macam-macam sudutnya, yaitu ada 3. Pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sebuah sudut yang memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sebuah sudut yang memiliki besar sudut 90 derajat. Dan yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sebuah sudut yang memiliki besar sudut di atas 90 derajat. Jadi yang membedakan antara sudut yang satu dengan yang lainnya yaitu besar sudutnya. Jika sudut lancip yaitu besar sudutnya kurang dari 90. Jika sudut siku-siku yaitu besar sudutnya sama dengan 90. Dan jika sudut tumpul yaitu besar sudutnya di atas 90. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajarannya yaitu jam dinding. Media pembelajaran itu sendiri memiliki pengertian yaitu suatu alat atau media yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam memahami materi. Untuk materi sudut, media pembelajaran yang paling cocok digunakan adalah jam dinding. Dari jarum jam dinding, kita dapat mengetahui macam-macam bentuk sudut yang ada serta menghitung besaran sudutnya. Kemudian yang keempat yaitu penerapan media pembelajaran. Penerapan media pembelajaran yaitu seperti pada gambar. Arah jarum jam dinding itu dapat membentuk macam-macam sudut. Nah, seperti pada contoh yaitu sudut lancip. Sudut lancip dapat dibentuk ketika jarum jam menunjukkan pukul 8.55. Untuk sudut siku-siku, contohnya yaitu dapat dilihat pada gambar. Jarum jam akan menunjuk pukul 3 dan itu membentuk sudut siku-siku. Dan untuk sudut tumpul sendiri akan terbentuk jika jarum jam menunjuk pukul jam 8. Contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal dari penggunaan jarum jam yaitu setelah pengajar memberikan contoh macam-macam bentuk sudut dengan menggunakan media pembelajaran jarum jam, maka selanjutnya siswa diminta untuk menentukan minimal 5 contoh dari masing-masing bentuk sudut di bawah ini, yaitu sudut lancip,
sudut siku-siku, dan sudut tumpul akan terbentuk lagi ketika jarum jam menunjukkan pukul berapa. Nah, ini dimaksudkan untuk menggunakan jam dinding atau media pembelajaran yang tadi untuk menemukan pada pukul berapa saja selain yang ada pada contoh. Jarum jam akan membentuk sudut lancip, sudut siku-siku, ataupun sudut tumpul. Mungkin sekian. Saya Vicky Fastabikul Hoir, sekian dan terima kasih.